Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasiroh Amini, NIM 1814101197, jurusan Ekonomi Syariah semester 5, akan menjawab kuis dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80. Transaksi doror adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 80, transaksi efek yang termasuk doror sehingga termasuk transaksi yang tidak sesuai prinsip Islam diantaranya adalah: yang pertama, taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan untuk melakukan transaksi. Transaksi taghrir terbagi menjadi dua, yaitu wholesale, yaitu perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan saham. Tidak ada perpindahan saham atau sebenarnya tidak ada saham yang ditransaksikan di antara para pihak pembeli dan di antara para pihak pembeli dan penjual. Lalu pre-arrange, yaitu perdagangan saham yang diatur sebelumnya dengan perjanjian tertentu antara investor beli dengan investor jual. Order jual dan beli akan dilakukan dalam waktu yang relatif sama sesuai perjanjian awal antara investor jual dan investor beli. Lalu yang kedua ada bai al-ma'dum, yaitu jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas saham yang tidak dimiliki oleh pihak penjual. Termasuk dalam kategori ini adalah bai al-maksyuf, yang intinya sama, yaitu penjual tidak memiliki barangnya. Bisa disebabkan karena tidak diizinkan oleh pemilik barang atau sebab lainnya. Lalu yang ketiga ada ikhtikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga lebih mahal. Transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu pooling interest, yaitu manipulasi transaksi yang biasanya dilakukan oleh sekelompok A, B, atau investor tertentu dengan cara menciptakan perdagangan semu yang menunjukkan seolah-olah saham tersebut adalah liquid. Lalu ada cornering, yaitu manipulasi transaksi saham dengan kepemilikan publik kecil dan biasanya dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan menciptakan penawaran semu dengan harapan harga saham mengalami penurunan. Yang keempat ada ghob, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Contohnya adalah insider trading, yaitu transaksi yang dilakukan karena investor mengetahui informasi penting dari orang dalam emiten terlebih dahulu dibandingkan pelaku pasar lainnya. Lalu yang kelima ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Transaksi tadlis ini terbagi menjadi dua, yaitu front running, yaitu investor melakukan order transaksi terlebih dahulu dibandingkan dengan investor lainnya berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai posisi order transaksi investor lain tersebut. Lalu misleading information, yaitu menyebarkan informasi material yang tidak benar sehingga mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut di pasar. Lalu yang terakhir ada tanajusi, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya dengan tujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu pump and dump. Itu transaksi yang sengaja diciptakan seolah-olah terjadi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dengan melakukan transaksi pembelian semu. Lalu ada creating fake demand, yaitu transaksi palsu baik jual atau beli yang sengaja diciptakan untuk membentuk suatu perdagangan semu di pasar yang dapat menarik investor lain untuk melakukan transaksi. Begitulah jawaban dari saya untuk nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, jelaskan mengenai akad bai al-mudharabah. Jelaskan mengenai akad bai al-murabahah.
Bai al-murabahah ada dalam fikih merupakan jual beli dalam hukum Islam yang diartikan sebagai suatu akad yang dibuat atas dasar kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan tukar-menukar suatu benda dengan benda lain sebagai imbalan dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Contoh dalam jual beli, seorang penjual dipercaya untuk menyebutkan modal atas barang yang ia jual termasuk keuntungan yang hendak ia peroleh. Misalnya, A memiliki usaha kue, ia akan menjual kue tersebut kepada B. Ketika akan menjual kue tersebut, A akan menyebutkan modal yang ia ketika membuat kue beserta keuntungan yang ia dapatkan dari menjual kue tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yang terakhir. Jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Variabel pembentukan pasar modal terdiri atas penjual dan pembeli atau sering disebut sebagai pihak yang melakukan transaksi, mekanisme transaksi yaitu proses terjadinya jual beli, lalu objek transaksi yaitu efek atau sekuritas, dan alat transaksi yaitu uang sebagai alat tukar atau media perantara transaksi jual beli. Selain itu ada pihak lain yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan terjadinya transaksi efek, di antaranya perantara beli atau perantara jual. Begitulah jawaban dari saya untuk kuis pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.